dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Bersama keluarga pada sore hari ini, kita dimohon untuk doa bersama. Ujungnya untuk kesembuhan Mbak Heni yang baru saja operasi, dan juga untuk berkat atas rumah ini. Sore hari ini bersama keluarga ini, tentu saja keluarga yang sungguh kita kenal, mereka sungguh kita cintai, ujub kita. Karena saya yakin Bapak dan Ibu di dalam perayaan ini juga ingin mohon sesuatu yang ingin Anda doakan. Entah itu doa-doa untuk keluarga kita sendiri, doa-doa untuk orang-orang yang sudah sungguh kita kenal dan dimohonkan. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan agar Tuhan yang kita nantikan pada masa-masa ini sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, dan memberikan kita harapan. Harapan untuk kita, harapan untuk keluarga kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Bangkitkanlah ya Tuhan kegagahanmu, dan datanglah menyelamatkan kami.
WA, Romo, urgen, bisa nggak saya kan minta tolong. Dan saya bilang, oh bisa, tapi nanti setelah jam 4. Padahal waktu itu, karena mengujinya saya memang sampai sore. Nah lalu, karena ini adalah urgen dan mau minta sembahyang untuk Mbak Heni, saya bilang, saya usul, ini ada nomor, kamu cari Romo di tempat ini, semoga ada. Ya. Dan rupa-rupanya waktu itu adalah doa supaya Mbak Heni itu dikuatkan sebelum operasi, belum operasi. Dan saya mengenal keluarga ini cukup lama. Ketika saya masih sebagai Romo muda dan bertugas di Sanata Dharma, saya kerap kali ke rumah ini. Ya, karena apa? Mas Gun itu sebagai mahasiswa itu kita sama-sama hobinya motret, ya, sehingga tugas motret banyak sekali. Tetapi juga itu bagian dari hobi. Ya. Sehingga kerap kali saya ke sini dan saya mengenal keluarga ini. Ya. Dan ketika saya kembali ke sini setelah berpuluh-puluh tahun, ternyata berubah, tapi juga tidak berubah ya. Nah, dan hari ini kita ingin mendoakan Mbak Heni, mendoakan keluarga kita, tetapi saya kira juga doa untuk kita sendiri juga ya. Karena apa? Memang betul secara fisik itu Mbak Heni sakit, dan secara fisik sering kali kita mengalami. Tetapi tidak hanya secara fisik, non fisik pun hidup kita itu penuh perjuangan. Ya. Oleh karena itu bacaan hari ini adalah bacaan Advent yang memang oleh gereja itu disiapkan untuk mempersiapkan Natalan ini. Sehingga ketika Mas Kun itu mengusulkan bacaan alternatif, saya bilang untuk Injil tetap ya. Karena apa? Ini adalah bacaan gereja kali ini dan didoakan bersama-sama. Dan bagi saya, kenapa ini menarik? Ya. Menarik karena apa? Ini adalah perkara ibu-ibu. Ini bacaan perkara ibu-ibu. Ya. Perkara ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu yang bermasalah. Ya. Yaitu apa? Yang pertama Dewi Maria dulu. Yaitu mengandung. Tetapi beliau sendiri masih tidak yakin. Ini dari siapa saya mengandung? Apalagi orang yang muda. Sehingga kita bisa membayangkan, tidak hanya malu, tidak hanya takut, tetapi juga menjadi ragu-ragu untuk ketemu orang. Sehingga Bunda Maria itu bermasalah. Tetapi selain itu, Santa Elizabeth pun juga bermasalah. Kenapa? Masa sudah ibu-ibu senior, sangat senior. Ya. Sebagai orang yang tidak terberkati. Karena apa? Tidak punya anak. Tetapi kok tiba-tiba dikatakan punya anak. Ya. Sehingga sudah masa yang sepuh itu mengandung. Tentu saja juga hal itu juga membuat bagaimana saya bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Ya. Sehingga hanya mau dikatakan bahwa orang muda maupun orang tua bermasalah. Punya masalah. Nah, bagaimana kalau bapak punya masalah? Kalau bapak punya masalah kan langsung cari penyelesaiannya. Bagaimana solusinya? Nah, itu cara bapak-bapak. Tetapi kalau cara ibu-ibu, kita lihat ya, solusi apa enggak masalah. Tapi paling tidak ibu-ibu mencoba untuk berbicara satu sama lain. Ya. Ketika ada masalah, itu kalau bisa saya punya teman untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Kalau bisa saya punya teman yang saya percaya dan saya bisa ya ngerumpi sana sini. Ya, ngerumpi sana sini. Itu penting bagi ibu-ibu. Ya. Oleh karena itu, pergilah Maria ke Elizabeth, saudara. Karena dia merasa bahwa ada semacam solidaritas ibu-ibu. Nah, kelihatan dia bermasalah, saya juga bermasalah, kalau begitu saya akan ke sana. Dan bapak dan ibu bisa membayangkan Bunda Maria itu berjalan melewati perbukitan dan gunung-gunung. Waktu itu tidak ada mobil, tidak ada motor-motor otomatis seperti itu.
Tapi harus berjalan. Kita bisa membayangkan betapa harus diakui bahwa ibu-ibu adalah spesies yang paling kuat di muka bumi. Mandiri, ketika sudah punya kehendak, dilaksanakan dan dijalankan. Sehingga kalau sekarang kan Bapak Ibu kan sering melihat spesies yang paling kuat di jalanan siapa? Emak-emak dengan mobil otomatis, motor otomatis. Kalau sudah kita mikir, sebaiknya kita mikir. Kita akan apa-apa pasti keliru kita. Sehingga hanya mau bagi saya menarik bahwa orang-orang ibu-ibu adalah jenis orang-orang yang kuat, orang-orang yang mandiri, Perjalanan apapun itu dilaksanakan, dilalui, meskipun keadaannya bukan keadaan yang stabil, tetapi bermasalah. Tetapi merasakan bahwa ada orang yang bisa diajak berbicara. Sehingga mereka berbicara satu sama lain. Perkara masalah yang selesai tidak masalah ya. Tetapi paling tidak berbicara. Dan itulah yang terjadi. Ketika Bunda Maria sampai di tempat Elizabeth, melonjaklah anak yang ada dalam kandungan Elizabeth, melonjak kegirangan. Dan di sana Elizabeth dilimpahi oleh Roh Kudus, dicerahkan. Rupa-rupanya dari segi manusiawi kelihatannya itu bermasalah, tetapi Elizabeth melihat bahwa Tuhan hadir, Roh Kudus hadir. Dan tandanya dari mana? Anak yang dalam kandungan itu berbahagia, sungguh berbahagia. Dan Bunda Maria sendiri pun menjadi juga berbahagia. Sehingga kalau nanti Bapak dan Ibu meneruskan bacaan ini, bacaan kegembiraan Bunda Maria sebagai ibu, sebagai wanita yang dikaruniai oleh Allah sendiri, sebagai ibu yang diberkati. Dan yang menariknya adalah yang membuat Yohanes itu mengenal, yang membuat Bunda Elizabeth itu juga mengenal bahwa Tuhan hadir di sana. Karena apa? Karena anak yang dikandung oleh Maria. Kenapa? Karena Allah sendiri, Tuhan sendiri yang masih kecil itu hadir di sana. Bagi saya sangat menarik ya. Ketika memang hidup kita itu punya banyak masalah, tetapi bahwa ibu-ibu punya caranya sendiri untuk menyelesaikan, cerita satu sama lain. Ya. Perkara-perkara yang selesai itu tidak masalah. Tetapi pada bacaan hari ini kita sungguh-sungguh diperlihatkan bahwa dalam keadaan itu Tuhan sendiri hadir. Dalam hal ini Tuhan sendiri hadir sebagai bayi yang belum lahir. Dan disitulah membawa kegembiraan yang luar biasa. Dan rasanya hanya ibu-ibu yang bisa merasakannya. Bahwa anak itu bergerak-gerak selama itu hanya ibu-ibu yang bisa merasakan. Bapak-bapak, saya kira saya tidak yakin bisa merasakan atau tidak. Ya. Dan saya bersyukur ketika Mbak Heni melahirkan, saya diajak Mas Kun itu untuk melihat di sana, di Klepu sana. Dan betapa waktu itu kesakitan, tetapi setelah melahirkan kegembiraan. Itu selama ini saya masih ingat itu. Kegembiraan itu kayak itu. Ya. Sehingga apapun keadaan kita punya berbagai macam masalah. Ketika kita yakin bahwa Tuhan itu hadir di sana. Dan kita juga berbicara kepada orang-orang yang sungguh kita kenal. Rasa-rasanya Tuhan tidak jauh dari kita. Oleh karena itu, pada hari ini kita berdoa untuk Mbak Heni yang secara fisik sakit. Kita pun juga berdoa untuk kita, mungkin yang secara fisik tidak sakit, tetapi rodo puyeng-puyeng. Kita mohon, Tuhan temanilah saya. Karena kita yakin di sana, Engkau sendiri hadir, menemani kami. Seringkali kita tidak melihat jalan keluarnya seperti apa, tetapi dengan iman kita, dengan doa-doa kita, didoakan satu sama lain, dibicarakan dengan orang-orang yang sungguh kita cintai, rasa-rasanya Tuhan berkarya lewat pengalaman itu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak,
kita lanjutkan doa kita. Ya. Biarlah kita punya waktu seringkali untuk menyerahkan seluruh masalah kita. Tuhan, mungkin saya tidak punya solusi, tetapi Engkau hadir. Apapun keadaannya, karena Engkau berserta kita, Engkau akan memberikan kita kekuatan untuk membawanya. Kita lanjutkan doa kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Pada sore hari ini, kami berkumpul di tempat ini untuk mengucap syukur atas keberhasilan operasi pengangkatan tumor dan kaki patah dari saudara kami, Maksima Heni Kunwidi Susano. Kiranya berkat-Mu semakin memulihkan pasca operasi ini, sehingga dapat berangsur-angsur pulih dan dapat kembali sehat seperti sedia kala. Kiranya Mbak Heni semakin dikuatkan jiwa dan raganya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rumah yang kami tinggali. Kiranya rumah ini menjadi rumah yang berkah, yang teduh, di mana kami dapat terlindungi dari panas terik, dingin, dan juga dari segala mara bahaya dan godaan lainnya. Kiranya rumah ini bisa menjadi rumah damai yang mendatangkan berkat terlebih-lebih bagi keluarga besar yang dipersatukan menjadi satu keluarga hidup rukun, satu dengan yang lainnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk arwah Bapak Ibu Kun Harjito yang sudah meninggal 18 tahun yang lalu, bebaskanlah Bapak Ibu Kun Harjito dari api pencucian. Biarkanlah cahaya abadi menyinari orang tua kami. Panggillah Bapak Ibu Kun Harjito di tempat dan ditempatkan mereka dalam pelukan termanis-Mu. Demikianlah Tuhan doa-doa kami. Ini semua kami aturkan demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persembahan. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita aturkan dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Demikian pula sudah berjamaah ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada para murid serta bersabda, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.